Orn dianggap sebagai beban oleh rekan-rekan timnya sendiri, padahal sejak awal ia adalah pendekar pedang. Demi melengkapi kekurangan tim, ia berusaha keras mempelajari dan menciptakan sihir pendukung. Namun di mata anggota timnya, usaha Orn sia-sia. Sihir pendukungnya dianggap lemah, membuatnya dipandang rendah dan tidak berguna. Hingga akhirnya, ketua tim, Oliver, memutuskan untuk mengeluarkannya. Ironisnya, tim party tersebut dibangun oleh Orn dan Oliver selama 8 tahun. Saat itu, dalam beberapa tahun, telah dikenal sebagai party pahlawan. Saat mendengar bahwa posisinya telah digantikan oleh penyihir baru, Orn langsung mengerti dirinya sudah tidak lagi dibutuhkan. Tanpa banyak bicara, ia memilih pergi. Untuk meluapkan kekesalannya, Orn masuk sendirian ke dalam dungeon. Di sana, ia terus mengasah teknik ciptaannya, perpaduan antara pedang dan sihir. Di dalam labirin dungeon, ia melampiaskan amarahnya sambil bergumam bahwa ia bisa bertahan dan berpetualang seorang diri tanpa timnya. Namun saat hendak keluar dari dungeon, ia bertemu sekelompok petualang yang berlari panik. Dari percakapan mereka, Orn mengetahui bahwa mereka baru saja diserang sekelompok orke dan terpaksa meninggalkan anggota baru mereka di dalam. Mendengar hal itu, emosi Orn kembali memuncak. Ia teringat pada dirinya sendiri yang juga baru saja ditinggalkan. Tanpa ragu, ia segera menanyakan lokasi gadis tersebut dan bergegas masuk kembali. Beruntung, Orn tiba tepat waktu. Dengan gaya bertarung unik, gabungan pedang dan sihir, ia berhasil mengalahkan sekelompok orke dan menyelamatkan gadis itu. Gadis tersebut bernama Sophia, seorang penyihir. Setelah keluar dari dungeon, mereka pergi ke sebuah restoran untuk beristirahat dan makan. Di sana, Orn bertemu dengan Selma, dan ternyata Sophia adalah adiknya. Selma bukan orang biasa, ia adalah pemimpin party peringkat S terkuat, bernama Silver Rabbit, sekaligus penyihir terkuat di benua. Selain itu, Selma juga dikenal sebagai sosok yang memperjuangkan martabat penyihir. Menurut Selma, setiap penyihir memiliki peran penting dalam tim. Mereka bukan beban, melainkan pelengkap yang membuat tim menjadi sempurna. Berkat perjuangannya, kini para penyihir dihormati di seluruh penjuru. Melihat Orn sedang tidak memiliki kesibukan, Selma menawarkan pekerjaan sebagai pengawal dalam ekspedisi pelatihan untuk merekrut anggota baru. Namun Orn menolak. Ia merasa dirinya bukan lagi penyihir seperti dulu. Meski begitu, Selma tidak menyerah. Ia tetap mengajak Orn karena ia yakin di saat genting nanti, Orn pasti akan kembali menggunakan sihirnya. Keesokan harinya, Orn bersama Selma menemui ketua klan Silver Rabbit untuk melaporkan bergabungnya Orn dalam ekspedisi. Target mereka menjelajahi dungeon sampai lantai 51 dalam kurun waktu 3 hari. Hari pertama sampai lantai 21, hari kedua sampai lantai 36, dan hari ketiga menyelesaikan misi, yaitu lantai ke-51. Sebelum pertemuan mereka, ketua klan dan Selma sudah membahas tentang keluarnya Orn dari party pahlawan. Ketua klan tidak menyangka bahwa Orn akan dikeluarkan dari party pahlawan. Menurut ketua klan Silver Rabbit, dengan keluarnya Orn, tim party pahlawan akan kehilangan kemampuan penuhnya. Selma juga mengakui, meskipun Orn kemampuannya kurang baik, tapi kecepatan merapalkan mantra 4 kali lebih cepat darinya. Dan juga, Orn memiliki beberapa sihir ciptaannya sendiri, yang mampu menaikkan 1 level kemampuan rekan-rekan timnya dalam sekejap. Saat mereka berdiskusi, Orn sedikit curiga, berpikir
bahwa Silver Rabbit ada masalah internal yang cukup serius. Mereka seperti kekurangan anggota peringkat A, namun Orn memendam rasa penasarannya dan fokus pada misi esok. Keesokan harinya, para anggota baru berkumpul di luar labirin yang akan dijelajahi. Orn juga berada di sana, disusul Sophia dan Selma. Setelah itu, Selma mengantar Orn untuk bertemu para pembimbing lainnya, yaitu Anthem dan Bernard sebagai defender, Katie sebagai penyembuh, dan Orn dengan Selma sebagai attacker dan penyihir pendukung. Ternyata memang benar, salah satu anggota divisi 1 Silver Rabbit, tim Selma, yang sebagai attacker, sebelumnya telah gugur akibat menjelajahi lantai 92. Saat itu, mereka menghadapi bos lantai 92, yaitu Black Dragon. Akibat peristiwa itu, Selma merasa bersalah. Dia ingin balas dendam dengan menaklukkan lantai 92, tapi tim mereka kekurangan attacker. Selma juga berharap besar kepada Orn untuk mengisi posisi attacker di timnya. Sebelum pergi menjelajahi dungeon, mereka menyapa para anggota baru untuk mengurangi kecemasan dalam misi. Selma menjadikan Orn sebagai pion penyemangat. Setelah itu, para pembimbing dibagi per kelompok untuk membimbing para anggota baru. Orn ditempatkan pada grup 10, yang dimana Sophia juga berada di grup tersebut. Dilanjutkan perkenalan anggota tim. Tampaknya Orn bernasib sial, di mana tim tersebut beranggotakan orang-orang yang bermasalah. Seperti Logan sebagai penyihir pendukung yang terlalu percaya diri. Caroline sebagai defender mengelak, yang fokus pada kecepatan. Bukan hanya itu, sebagai defender, Caroline malah menggunakan senjata dua belati kecil, membuat Orn menghela nafas dan berpikir misi tersebut sedikit lebih sulit bagi timnya. Saat pertama kali masuk, Orn disuguhkan pertanyaan-pertanyaan Caroline dan juga pemandangan yang menegangkan. Untuk berjaga-jaga, Orn memasang jebakan sihir di belakang untuk meminimalisir monster menyergap dari belakang, dan juga jebakan tersebut untuk menghemat waktu, menghindari pertarungan yang tidak penting. Misi mereka berjalan lancar hingga akhirnya mereka telah sampai di lantai 20. Terungkap juga fakta, meskipun Logan terlihat tengil dan sedikit sombong, tapi kemampuannya cukup tinggi. Logan termasuk anak berbakat dan kemampuan sihirnya cukup tinggi, meskipun dia masih kurang baik dalam hal komando. Caroline sebagai defender yang memiliki cita-cita sebagai defender mengelak dan berfokus pada kecepatan. Kecepatannya memang bagus, tapi sebagai defender, Caroline tidak pandang bulu lawan dan tidak segan untuk menyerang. Yang kita tahu, defender berperan sebagai pertahanan, memberikan ruang untuk attacker menyerang dan siap siaga ketika diperlukan untuk menyerang musuh. Senjata Caroline juga seperti assassin, yaitu senjata pendek. Meskipun sangat cocok untuk Caroline yang mengandalkan kecepatan, tapi Orn sedikit khawatir karena senjata tersebut daya serangnya kurang untuk tim ini. Lalu Sophia memang sedikit tertinggal dari yang lain, tapi untuk ukuran pemula, kemampuannya sudah di atas rata-rata. Setelah para pembimbing berhasil mengalahkan bos lantai 20, mereka lanjut ke lantai 21. Dan juga di lantai 21, mereka mendaftarkan kartu guild sebagai tanda mereka telah selesai menjalankan misi hari pertama. Pagi hari, Orn mendapati berita tentang dirinya diusir dari party. Hal itu membuat Orn sangat marah dan kecewa. Dia juga khawatir pada anggota baru yang ia bimbing sekarang. Dalam perjalanan untuk pertemuan anggota baru, Orn dikejutkan dengan seorang wanita yang memanggil namanya. Dia adalah Luna, salah satu anggota pahlawan, dan juga orang yang memperlakukan Orn dengan baik. Sayangnya, ketika Orn diusir, Luna sedang balik kampung.
Luna membujuk Orn untuk kembali dan berusaha membujuk rekan tim lainnya untuk menerima Orn kembali. Tapi melihat isi koran pagi hari ini, menurut Orn, hal itu mustahil. Dia juga tidak ingin kembali. Di tempat para anggota baru, tampaknya mereka sudah mengetahui berita tentang Orn yang dikeluarkan dari partai pahlawan. Hal itu membuat Orn canggung. Meskipun berita tentang dikeluarkannya benar, tapi alasan Orn dikeluarkan tidak sesuai fakta. Di dalam berita, terdapat rumor bahwa Orn tidak kompeten di dalam party, membuat alasan tersebut tidak sesuai fakta. Sebaliknya, Ornlah yang paling kompeten. Jika tidak, mengapa dia mendapat julukan si serba bisa di partai pahlawan? Selma juga meminta maaf kepada Orn, karena kemarin dialah orang yang paling memuji-muji Orn di hadapan anggota baru, yang membuat kesan Orn seperti menipu para anggota baru. Namun Orn tidak mempersalahkan itu semua. Yang terpenting misi mereka berjalan lancar. Untuk melewati lantai 51, Orn masih bisa karena dia pernah melewatinya dan berhasil menjelajahi sampai lantai 94. Di tengah para anggota baru yang ragu tidak memiliki kepercayaan pada Orn, Caroline dan Sophia tetap percaya pada Orn, membungkam rumor-rumor yang disebarkan oleh berita pagi hari ini. Berbeda dengan Logan, dia masih ragu tentang Orn. Saat menjelajahi dungeon, di tengah keraguan Logan yang menganggap Orn memiliki kemampuan biasa saja, dia tercengang melihat Orn yang diam-diam menggunakan mantra debuff pada Orke, sehingga Orke yang membuat Sophia ketakutan tersebut diam tak bergerak. Dengan begitu, Sophia bisa mengeluarkan kemampuan penuhnya yang sebelumnya pernah diajarkan oleh Orn. Tidak hanya itu, ketika melawan laba-laba beracun, berkat bimbingan Orn, mereka berhasil memukul telak laba-laba tersebut. Meskipun ada sedikit masalah, Caroline terjerat jaring laba-laba. Namun berkat sihir penguat senjata Orn, Caroline berhasil melepaskan diri dan mengalahkan monster tersebut. Dengan kejadian itu, membuat Logan percaya pada kemampuan Orn. Misi hari kedua telah selesai, dan besok adalah hari terakhir memasuki dungeon. Ketika Orn hendak pulang, Anthem dan Bernard mengajak Orn untuk pergi. Mereka berdua tidak peduli tentang beredarnya rumor. Orn juga bersyukur masih ada orang yang masih mempercayainya. Pada hari ketiga, yaitu misi terakhir, menaklukkan lantai 37-51. Orn mendengar obrolan anggota baru yang membahas partai pahlawan yang membentuk tim generasi baru yang akan menaklukkan lantai 92 sebagai latihan anggota baru. Orn sedikit khawatir, namun itu bukan urusannya lagi. Menurut Orn, seharusnya untuk cek koordinasi tim baru, lebih baik menjelajahi lantai tengah yang memiliki tingkat bahaya rendah. Namun tim partai pahlawan percaya diri. Mereka menganggap bisa dengan mudah menaklukkan lantai 92 dibandingkan bersama Orn. Saat tim partai pahlawan merayakan penyambutan anggota baru, Luna tidak setuju dengan dikeluarkannya Orn, karena Orn adalah kunci utama tim partai pahlawan meraih kesuksesan dan bisa mencapai lantai 94. Namun semua sudah terjadi, anggota sudah terbentuk, dan mereka akan debut pertama bersama anggota baru di lantai 92. Hal itu membuat Luna makin kecewa. Mereka tidak sadar dengan kemampuan masing-masing. Tanpa bantuan sihir Orn, mereka tidak akan mampu melewatinya. Keputusan Oliver sudah bulat. Lalu ia menenangkan Luna. Mereka hanya cek koordinasi anggota, tidak benar-benar melawan bos lantai. Dengan begitu, mau tidak mau Luna mengalah dan menurutinya.
Saat menjelajahi lantai 92, Oliver merasa aneh dengan tubuhnya. Sihir buff dari Philly cepat habis, dan bahkan menerima efek balik setelah sihir penguatan hilang. Jelas, Orn memiliki sihir ciptaan sendiri yang mampu menghilangkan efek balik, dan dia selalu siaga membuat sihir cadangan. Jadi ketika sihir pertama akan habis, maka masih ada sihir kedua. Bukan hanya Oliver, bahkan Derek dan Anneli juga tidak bisa mengimbangi monster mamut tersebut. Lebih parah lagi Anneli yang cuma bisa mengeluarkan api secuprit, meskipun sudah dikasih buff oleh Philly. Ketika Luna hendak memberitahu penyebab kekuatan mereka melemah, tiba-tiba datang bos lantai 92, yaitu Black Dragon. Bukannya sadar diri, mereka justru melawan Black Dragon tersebut. Ujung-ujungnya, Derek terkapar dalam satu serangan naga tersebut. Oliver juga merasa bingung. Penyihir yang lebih kuat dari Orn malah tidak bisa apa-apa. Karena tidak ada solusi lain, mau tidak mau, mereka harus menggunakan pintu tak terduga. Pintu tersebut bisa memindahkan mereka secara acak, meskipun akan menemui bos lantai lain. Setidaknya, itu lebih baik daripada melawan naga hitam. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Naga hitam tersebut yang masuk pintu tak terduga, membuat mereka panik. Jika tim petualang lain yang tak tahu apa-apa tanpa sengaja bertemu naga tersebut, maka itu akan menjadi masalah. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan orang-orang, yaitu meminta tetua guild mengevakuasi paksa orang yang berada di dungeon. Namun cara tersebut akan berdampak pada tim mereka yang akan mendapat sanksi berat. Bukan hanya itu, mereka juga harus melawan naga tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sebelum meminta bantuan, Luna merawat Derek dan Anneli, sembari mengatakan alasan mereka sekarang lemah. Hanya Orn yang mampu mengakali kekurangan tim, terutama pada kekuatan sihir pendukung. Meskipun Orn tidak bisa sihir tingkat tinggi, tapi dia menciptakan sihir original, yaitu sihir yang dibuat oleh dirinya sendiri, yang mampu mengisi kekurangan kemampuannya. Mendengar bahwa Orn mampu menciptakan sihir original, rekan-rekan parti pahlawan tidak percaya bahwa Orn mampu menciptakan sihir sendiri. Apalagi sihir tersebut memiliki penguatan pada kemampuan sebanyak 50 kali. Namun sekarang mereka tidak memiliki waktu untuk membahas hal itu. Mereka harus bergegas kembali ke guild untuk meminta bantuan. Di tengah perjalanan, mereka membahas Divine Flash Oliver yang harus memakan banyak magis, sehingga butuh waktu lama untuk menyerap dan mengeluarkan kekuatan penuh. Jika saja saat menghadapi naga hitam, Oliver tidak terburu-buru menyerang, maka kemungkinan besar serangan Oliver setidaknya mampu melukai naga tersebut. Oliver juga hanya mengandalkan kemampuan Divine Flash, sehingga memperpendek waktu buff dari sihir pendukung. Dan juga Anneli yang hanya mampu mengeluarkan sihir menengah yang mudah digunakan. Begitu juga dengan Derek, kemampuannya biasa saja. Tapi berkat Orn yang mampu mengisi kekurangan tersebut dengan sihir ciptaannya. Bukan hanya itu, Orn juga menciptakan sihir untuk perlengkapan dan senjata. Berkat itu, senjata dan perlengkapan juga kekuatannya bertambah berkali-kali lipat. Di luar pintu masuk dungeon, Orn memiliki perasaan aneh dari dalam dungeon. Belum diketahui perasaan apa, namun dia langsung mengalihkan perasaan tersebut. Berkat kemampuannya, Orn dijadikan panutan anggota baru Silver Rabbit. Hal tersebut membuat Orn sangat dipercaya kembali oleh orang-orang di sekitar. Di dalam dungeon, mereka merasa aneh karena dungeon tersebut terlihat sepi, seakan ada hawa yang membuat para monster
ketakutan. Namun di tengah kecurigaan tersebut, muncul goblin. Hal itu membuat Caroline bersemangat dan langsung mengajarnya. Orn langsung menasihati Caroline bahwa peran defender adalah melindungi rekan tim. Tanpa defender, petarung jarak jauh akan dalam bahaya. Tim party pahlawan pun tiba di Guild. Mereka meminta evakuasi para petualang karena Black Dragon masuk pintu acak dan lokasi naga tersebut belum diketahui. Mendengar itu, para tetua langsung melakukan pengumpulan energi untuk mengaktifkan teleportasi. Karena untuk menteleportasi banyak orang, butuh energi yang cukup besar. Beralih pada Orn dan timnya, Orn mengajarkan satu teknik, yaitu teknik jebakan yang dapat meminimalisir ancaman dari belakang. Dengan begitu, bisa menguntungkan bagi tim. Dan satu lagi, teknik paralel, berguna untuk cadangan sihir kedua ketika sihir pertama hampir habis. Meskipun sedikit sulit, namun beberapa orang mampu membuat 5 paralel sekaligus, bahkan lebih. Pengumpulan energi pun hampir selesai. Tim party pahlawan ditugaskan segera membasmi naga hitam ketika evakuasi selesai. Tibalah di mana mereka mencapai lantai 50. Di sini para anggota baru diminta untuk memperhatikan dan hanya pengawas yang melawan bos lantai. Mereka disuguhi pertarungan epik, di mana kerjasama para pembimbing sangat sempurna. Orn yang mampu memprediksi langkah lawan, dan Selma yang mampu membuat 5 paralel sihir. Dan juga rekan tim lainnya bertugas sebagaimana perannya masing-masing dengan sempurna. Dalam sekejap, para pengawas berhasil mengalahkan bos lantai. Di sisi lain, parti pahlawan bergegas pergi ke lokasi dungeon agung. Luna masih berharap pada Orn untuk membantu parti pahlawan mengalahkan naga hitam. Itu sebabnya dia meminta fokus evakuasi dari lantai 40 sampai 50 karena Orn berada di antara lantai tersebut. Dalam sekejap, tim pengawas berhasil mengalahkan monster-monster tingkat bos. Namun tiba-tiba Orn menyadari sesuatu, yaitu perasaan tidak asing baginya. Benar saja, naga hitam menerobos masuk, tepat di ruangan Orn dan yang lainnya. Di saat naga hitam tersebut menerobos masuk dan diikuti energi distorsi naga hitam, membuat semua orang terdiam membeku. Dan hanya Orn yang mampu bergerak karena dia pernah menghadapi monster tersebut dan berhasil mengalahkannya. Hal tersebut pernah dialami oleh Vili, yaitu anggota baru parti pahlawan yang membeku ketika melihat naga hitam pertama kalinya. Dilema karena situasi tersebut, meskipun bisa menyelamatkan diri, Orn tetap berpegang teguh untuk melindungi para anggota Silver Rabbit dan berniat bertarung sendiri melawan naga tersebut. Segera, Orn menyadarkan para pengawas dan memberi arahan untuk melindungi anggota baru. Sementara Orn menerjang langsung naga hitam tersebut. Karena serangan biasa tak mempan, Orn mengambil resiko dengan cara memperkuat fisik, kemampuan, dan senjatanya. Tidak cukup sampai situ, Orn menggandakan sihirnya dengan menimpa hingga 5 kali berturut-turut. Beban yang ditanggung juga berkali-kali lipat, sehingga dia harus bergegas menyelesaikan naga tersebut. Satu lagi kemampuan unik Orn adalah bisa mengumpulkan energi sihir dan mampu membentuk fisik. Hal tersebut menjadikannya multifungsi dalam segala aspek.
Meskipun Orn berhasil menembus sisik naga tersebut, namun itu belum cukup. Di tengah itu, kita diperlihatkan flashback masa lalu. Alasan Orn ingin melampaui batas kekuatannya adalah untuk menjadi kuat, agar kejadian yang dulu menimpa dia tidak terjadi pada orang-orang di sekitarnya. Pada saat itu, Orn kehilangan keluarga, sahabat, dan orang-orang di sekitarnya karena ulah bandit. Bukan hanya itu, saat bertarung, semua kemampuan dari defender, penyihir pendukung, attacker, hingga penyihir tipe serangan, dia pegang sendiri posisi tersebut. Itulah mengapa dia dijuluki si serba bisa. Meskipun sudah mengeluarkan sihir serangan sekaligus hingga belasan sihir, serangan tersebut masih bisa diatasi naga hitam. Tidak menyerah, dia menggunakan kemampuan unik. Berkat itu, dia bisa melapisi pedangnya dengan energi sihir, sehingga bisa memperkuat senjatanya, membuat kekuatan pedangnya mencapai 100 kali lipat. Namun sayang, serangan singkatnya hanya berhasil memotong ekor naga tersebut. Sayangnya, buff penguat Orn semakin menipis, sehingga Salma berantusias untuk membantu. Namun ketika Salma memberikan buff, Orn memblok buff dari Salma. Alasannya, jika dia menerima buff dari orang lain, maka itu akan bercampur dengan buff Orn, sehingga mengganggu buff milik Orn sendiri. Buff Salma hanya mampu meningkatkan 10 kali lipat, sedangkan buff Orn mampu mencapai 100 kali. Saat keadaan genting, pedang Orn hancur karena tidak kuat menahan korosi dan hantaman keras dari naga hitam, membuat Orn harus mengeluarkan seluruh kemampuannya. Mengkombinasikan kemampuan unik yang mampu mengubah energi menjadi pedang hitam dengan tambahan mantra sihir original, membuat kekuatannya melampaui sihir khusus, bahkan tanpa tambahan sihir impact. Orn melesat maju ke arah Black Dragon. Ditambah penguatan sihir buff impact, serangan tersebut menciptakan ledakan besar sehingga menghancurkan naga tersebut. Ketika Orn sudah mengalahkan naga hitam tersebut, mereka semua diteleportasi keluar. Evakuasi tersebut memang telat. Beruntung, Orn mampu mengalahkan naga hitam tersebut. Ketika parti pahlawan sampai di lokasi, mereka tidak menyangka Orn mampu melawan naga tersebut sendirian. Orang yang sudah benci memang beda. Ketika kita melakukan sesuatu kebaikan apapun, pasti orang yang memiliki rasa benci terhadap kita akan menyangkal kebaikan yang diperbuat oleh kita. Begitu juga dengan orang-orang dari parti pahlawan yang membenci Orn. Orn langsung pergi karena dia sudah malas berhubungan dengan parti pahlawan. Efek balik dari memaksa batasan tersebut membuat tubuh Orn sulit digerakkan. Beruntung, dia si serba bisa, jadi dia juga bisa menggunakan mantra healer atau penyembuh pada dirinya sendiri untuk meringankan efek balik tersebut. Karena rumor tentang Orn tersebar luas, ketua klan dia mengajak Orn bergabung di Silver Rabbit untuk mengisi posisi attacker di divisi 1, dan juga Orn dijadikan wakil ketua. Mendengar tawaran tersebut, Orn meminta waktu untuk berpikir dengan matang dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Usulan Orn diterima oleh ketua klan, lalu Orn bergegas pergi. Sebelum menemui ketua guild petualang, Orn mampir di toko pamannya untuk berbincang. Alasan mengapa Orn masih ragu, dia masih memikirkan ketika dulu dia dikeluarkan dari party, dan juga
takut dimanfaatkan seperti sebelumnya. Paman Orn menyarankan untuk berpikir matang sebelum memutuskan jika dirasa masih menjanggal. Ketika di Guild Petualang, Orn datang ketika parti pahlawan sedang disidang. Dalam kecerobohannya yang membuat naga hitam menerobos lantai 50 sehingga membahayakan petualang lain. Singkat saja, di situ Orn berdebat dengan regu pahlawan. Lalu dia mengatakan orang lemah tetaplah lemah kepada tim parti pahlawan. Setelah keluar dari dalam guild, Orn tiba-tiba bertemu Sophia, Logan, dan Caroline. Karena Orn tahu tujuan mereka, Orn langsung menghindari mereka. Namun setelah susah payah menghindari, pada akhirnya dia tetap bertemu dengan Sophia ketika hendak menenangkan pikiran di suatu tempat. Tempat menenangkan Orn ternyata adalah tempat yang biasa Sophia kunjungi. Di situ mereka berbincang, membahas alasan apa yang membuat mereka merasa nyaman. Berkat Sophia, Orn tersadar. Melalui ucapan Sophia, dia mengingat seseorang yang dulu ia sangat jaga. Ucapannya sama persis dengan Sophia, sehingga membuat Orn tercurahkan. Keesokan harinya, Orn bertemu dengan ketua klan. Dan dia bersedia bergabung dengan klan Silver Rabbit. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan pria yang memakai penutup mata satu. Dia adalah Grandmaster dari kultus gereja barat. Nama aslinya masih disamarkan. Hal ini juga yang membuka fakta tentang jalannya anime ini. Ternyata Orn memiliki kekuatan spesial, di mana kekuatan tersebut masih tersegel. Saat mendengar berita tentang petualang yang membunuh naga hitam, Grandmaster tersebut mengira bahwa Oliver lah yang mengalahkannya. Namun ternyata yang mengalahkan naga tersebut adalah Orn. Sehingga saat dia tahu orang yang mengalahkannya adalah Orn, dia mengira bahwa kekuatan asli Orn sudah kembali. Tetapi melihat Orn tidak memperlihatkan gelagat aneh. Sepertinya Orn belum membuka segel tersebut karena tidak ada tanda-tanda hal aneh pada diri Orn saat melawan Black Dragon. Kita juga diperlihatkan sekelompok orang yang sedang membasmi para petualang. Kelompok tersebut bernama Amunjar, yaitu kelompok kriminal yang membasmi para petualang elit atau kuat. Tujuannya adalah menghalangi petualang menaklukkan lantai 100. Saat mendengar berita seseorang menaklukkan naga hitam sendiri, mereka ditugaskan untuk menangkapnya, untuk direkrut masuk ke dalam sekte, dan jika menolak, maka harus dibunuh. Fakta uniknya, wanita berambut putih tersebut adalah Sion, teman masa kecil Orn, yang selama ini membuat Orn sangat terpukul dan bersalah karena tidak bisa memegang janji untuk melindungi Sion. Alasan Sion bergabung di Amunzar adalah untuk menghentikan para petualang menaklukkan dungeon lantai bawah. Sion mengira bahwa Orn sudah tewas akibat ulah gereja kultus yang berambisi menaklukkan dungeon lantai 100, sehingga membuat bencana di bagian barat. Sebaliknya, Orn juga mengira bahwa Sion tewas akibat serangan bandit. Dua faksi ini antara Amunjar dan gereja kultus memiliki pandangan berbeda. Akibat dari ambisi mereka berdua, banyak orang-orang yang tidak bersalah kehilangan nyawa, bahkan mempermainkan hidup seseorang seperti Orn dan Sion. Kembali kepada Orn, para petinggi Silver Rabbit sedang membahas pengangkatan wakil ketua kepada Orn. Meskipun ada sedikit kericuan, beruntung
kericuan tersebut reda. Oren tidak ingin hidupnya terikat dalam organisasi dan harus berjanji untuk mengutamakan klan jika terjadi sesuatu, sehingga jika Oren gagal, hal tersebut akan menjadi penyesalannya seumur hidup. Seperti dulu, dia kehilangan orang-orang terdekatnya. Saat itu, dia berjanji akan menjaga Sion, tetapi dia gagal, dan sampai sekarang penyesalan tersebut masih menjadi beban pikiran. Namun dia akan berusaha menjaga anggota Silver Rabbit dengan segenap kemampuannya. Mendengar itu, para petinggi menyetujuinya. Akhirnya, Oren resmi menjadi anggota dan statusnya sebagai wakil ketua tim. Selanjutnya, Oren menemui rekan-rekan anggotanya, yaitu tim 1. Yang paling tua adalah Rain sebagai penyihir serangan, disusul Lucreta sebagai penyembuh, Wilkes Defender, dan Selma penyihir pendukung. Dilanjutkan dengan Oren sendiri untuk mengenalkan diri. Saat Oren menjelaskan tentang bagaimana dia mengalahkan naga hitam, dia menggunakan sihir penguat yang mampu meningkatkan sebanyak 100 kali pada tubuh dan senjata. Dia juga menggunakan sihir peningkat pada kemampuannya yang mampu meningkatkan 32 kali lipat. Oren juga mengaku tidak bisa menggunakan sihir tingkat tinggi dan hanya mampu sihir tingkat menengah. Namun dia memiliki sihir original untuk mengisi kekurangannya. Karena Oren tidak memiliki senjata, para rekan tim Oren mengajak Oren untuk memesan senjata tingkat khusus ke pandai besi Silver Rabbit. Pandai besi tersebut tidak menyangka Oren menggunakan pedang tingkat rendah untuk melawan naga hitam. Padahal parti pahlawan adalah tim tingkat tinggi. Untuk membuat pedang kualitas terbaik, Oren menggunakan bahan dari sisik naga hitam untuk pedang barunya tersebut. Dan tambahan bahan lainnya, dia akan berusaha mencarinya. 黒龍の鱗をメインに使うとして